Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, kita akan coba membuat sebuah API ya teman-teman. Jadi saya akan menunjukkan pada teman-teman gimana cara kita membuat API yang akan melayani proses pertukaran data lah istilahnya ya dari Arduino dengan server. Kita pakai eh, MySQL nanti ya untuk database. Oke. Nah, di part ini kita akan coba lihat dulu apa saja software yang kita perlukan. Oke. Yang pertama tentunya kita perlu Arduino IDE. Dan kita pakai yang versi 2 sekarang ya, teman-teman ya. Jadi bisa download di website ini. Teman-teman ikut dulu linknya. Oke. Nah, teman-teman klik saja yang kalau pakai Windows silakan Linux, Mac OS. Kalau saya sendiri pakai Windows, jadi saya tunjukkan pakai Windows ya. Jadi teman-teman klik saja di bagian Windows ini, nanti akan dibawa ke tempat downloadnya. Nah, klik just download, nah, software yang akan terdownload dan teman-teman install ya. Nanti installnya di next aja nggak apa-apa, di next terus nggak apa-apa, oke? Nah, yang kedua kita perlu dari sisi servernya nanti kita pakai SAM ya teman-teman ya, XAMPP. Nih, jadi nanti pilih yang saya pakai Windows, jadi saya pakai yang ini. Yang pertama ini ya teman-teman ya. Klik download, nanti aplikasinya diinstal setelah download. Ya tinggal di next saja ya teman-teman ya. Dia seperti kita menginstal software yang biasa ya. Oke. Kemudian untuk kita mengetikkan kode nanti pakai PHP ya bahasanya untuk menghubungkan si server dengan Arduino-nya nanti kita akan pakai Visual Studio Code editornya ya. Nah, teman-teman bisa coba download juga ini. Oke. Klik saja nanti dia akan download. Nah, setelah download nanti diinstal. Oke, seperti biasa. Di next aja terus dia bisa. Oke. Kemudian yang terakhir kita perlu download juga kalau teman-teman perlu. Sebenarnya ini opsional saja. Bisa pakai Postman ya namanya ya. Ini Postman. Postman ini untuk kita tes nanti function yang sudah kita buat di PHP berhasil nggak diambil ya. Berhasil nggak dia mengambil data atau memasukkan data ke MySQL-nya nanti, ke database kita yang server. Oke. Nah, karena kita kan belum punya server online, kita pakai SAM ini kan. SAM ini kan untuk server lokal lokal saja. Jadi sistemnya local host saja. Data kita tetap simpan di komputer. Gitu ya. Cuman kalau mau di online kan langsung juga bisa. Berarti kita nggak pakai SAM lagi. Teman-teman harus beli server dulu ya, beli domain dan server dulu, baru bisa memasukkan coding PHP-nya nanti yang dari Visual Studio Code ke server online-nya. Nah, saya tunjukkan kita pakai yang offline dulu ya, teman-teman ya. Oke. Postman-nya di-download ini, klik saja kalau yang pakai Windows. Oke. Kalau yang lain ada nggak di sini saya nggak tahu ya. Saya selama ini baru pakai Windows ya, belum pakai yang lain. Nah, klik saja Windows, nanti akan terdownload dan di next saja stepnya, di next terus cara installnya ya nanti ya. Oke, nah setelah selesai, nanti tampilan untuk SAM-nya nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini jendela untuk SAM-nya. Oke, teman-teman untuk menjalankannya tinggal tekan start saja ini. Nanti dia lambangnya hijau di sini warnanya. Kemudian eh, yang MySQL-nya juga di start. Dia juga hijau. Cukup dua ini saja yang kita start ya. Oke. Nah, nanti hasil codingan kita akan kita masukkan ke file yang namanya htdocs ya teman-teman ya. Dia ada di C. Ini exampp ini, SAM. Kita klik dua kali, kemudian dia ada di dalam htdocs ini. Ya, kalau teman-teman masuk ke dalamnya, nah coding kita akan berada di sini nanti. Kita buat satu folder baru nanti ya. Sini ya. Misalnya API misalnya kita buat namanya. API, saya nanti pakai ESP ya teman-teman ya. API ESP32 misalnya. Nah, nanti coding kita masukkan ke dalam folder API ESP32. Oke. Kemudian untuk Visual Studio Code teman-teman harusnya sudah pernah lihat ya, saya sudah pernah bahas. Kita tinggal buat saja di sini folder baru, misalnya open folder yang ada di htdocs tadi ya. Kita bisa klik, kita open. Nah, ini yang
htdocs ini ya teman-teman ya. Kita klik dua kali. Nah, klik di sini select folder. Oke. Nah, dia otomatis akan masuk ke situ. Nih. Nah, setelah itu tinggal klik saja nanti di sini. Filenya semua kita buat di sini. Tinggal klik lambang plus ini atau klik kanan di sini new file gitu ya. Misalnya kita buat index. Nah, index.php gitu. Di dalam indeks ini kita ketikkan semua coding yang kita perlukan nanti. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sementara untuk Postman-nya, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya, untuk tampilan awalnya nanti. Nah, ini untuk membuat barunya nanti saya akan jelaskan juga, oke, sekalian. Setelah kita nanti akan pakai ya, teman-teman ya. Gimana cara membuat workspace yang baru, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa create workspace di sini ya. Nah, kalau sudah punya workspace, kita bisa masukkan API atau link yang kita sudah buat di Visual Studio Code-nya nanti. Tapi nanti kita pakai ini masih saya kenalkan dulu ya teman-teman ya. Yang penting kita udah install dulu semuanya. Biar pas mau dipakai sudah siap ya. Oke, kita close dulu ya semuanya ya. Oke, untuk bagian awal kita akan coba uh, buatkan koneksi ke database dulu ya teman-teman ya. Nah, kita buat file baru di sini. Bentar. Oke, di sini klik kanan, new file. Kita kasih aja namanya config ya teman-teman ya. Config.php. Teman-teman boleh kasih nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan, oke? Nah, di sini saya pilih nama config, singkatan dari configuration di sini. Oke, kita akan buat sebuah sistem koneksi ke database ya. Oke, pertama kita buka dulu tag untuk PHP-nya, oke? Nah, setelah itu di bawahnya kita akan buatkan kelas, oke? Yang kita kasih nama connect saja ya teman-teman ya. Oke, penulisannya kelas connect atau database juga bisa terserah teman-teman ya namanya ya. Saya pakai nama connect saja di sini. Oke. Nah, kita akan menggunakan sistem PDO ya teman-teman atau PDO untuk koneksi database-nya. Oke, jadi kita harus extend di sini PDO, kelas PDO-nya, oke. Nah, jadi eh kita membuat sebuah kelas yang akan bertanggung jawab istilahnya ya untuk koneksi database. Jadi kita mau mau ngambil data, mau menghapus data ataupun mengupdate data, kita akan melalui kelas connect ini ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan PDO di sini maka kita harus mengextend to PDO. Nah, PDO ini singkatan dari PHP data objek ya teman-teman ya. Jadi data kita nanti berupa objek. Kelebihannya itu nanti kita bisa juga pakai sistem MySQLi biasanya ya. Kalau kita mau mengambil data dari database, biasanya kita pakai MySQLi, tapi di sini kita pakai PDO supaya nanti kalau mau ganti database, kita nggak terikat dengan MySQL-nya ya, teman-teman ya. Bisa pakai Postgre atau yang lainnya, gitu. Jadi untuk latihan terbaiknya kita pakai PDO saja di sini. Oke, kita buat sebuah function di dalam kelas ini. Nanti setiap kelas ini dibuatkan objek, maka otomatis akan terkoneksi. Maka kita pakai yang namanya construct ya teman-teman ya. Public function. Nama functionnya construct kita buat ini magic function di dalam PHP ya teman-teman ya. Yang mana saat kita membuat objek dari kelas connect ini, maka dia otomatis akan dijalankan. Gitu. Oke, kita tuliskan construct di sini. Oke, nah isi dari konstruknya itu sendiri, kita akan panggil parent dari konstruknya, dari si PDO-nya, teman-teman. Oke, construct. Kemudian di dalamnya kita akan isikan semua yang diperlukan untuk ininya, PDO-nya ya, teman-teman ya. Oke, nah apa yang kita lakukan di sini? Pertama kita panggil construct dari parent-nya, yaitu si PDO. Oke, dan ini semua parameter yang diperlukan di dalam konstruknya untuk koneksi database-nya ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita set juga atribut untuk PDO-nya. Di sini ada pengaturan atribut error mode, ada juga error mode exception. Nah ini tentu bisa cek ya di internet. Ini duluan yang
wajib kita tuliskan di sini, oke? Nah, sampai sejauh ini kelas untuk koneksi kita sudah berhasil ya, teman-teman ya. Sekarang kita buat di dalam file index, oke? Jadi index itu nanti saat kita mengunjungi API-nya, nanti index itu yang pertama kali akan dijalankan ya, teman-teman ya. Nah, di dalam index ini tentunya kita harus merequire atau kalau di Arduino kita bisa pakai istilah include ya, teman-teman ya. Nah, kita buka tag PHP-nya dulu. Di sini kita akan require dulu apa yang kita sudah tuliskan di file config tadi, supaya dia otomatis terconnect dengan database, gitu ya teman-teman ya. Oke, once, require once dari ininya, alamat dari config HP-nya, gitu teman bisa tulis seperti ini, underscore dua kali, kemudian underscore lagi dua kali, dot. Nah, alamatnya, nama filenya tadi config ya teman-teman ya. Jadi kita tuliskan config.php di sini. Oke. Jangan lupa titik komanya ya. Oke. Nah, di sini baru kita buatkan nama kelasnya ya yang akan kita tuliskan di indeks di file index ini. Jadi nanti kita tinggal buat objeknya saja ya teman-teman ya untuk menjalankan semua function yang di dalam kelas ini. Oke. Kelasnya kita kasih nama API saja. Oke. Kelas API di sini. Atau mau tulis kelas API ESP32 juga nggak apa-apa. Sama aja. Ya, seperti ini. Di dalam kelas ini pertama kali kita akan buat construct ya teman-teman ya supaya dia saat dibuatkan objek dia otomatis menjalankan koneksi ke database. Oke, kita di sini kita akan buat public function dulu, public function construct. Oke, untuk lebih jelasnya sebenarnya teman-teman bisa search tutorial di internet ya teman-teman ya. Di YouTube juga banyak yang sudah membahas tentang PHP. Oke, mungkin di sini saya bagi tentang kulitnya saja ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman bisa juga pakai framework yang sudah ada ya di PHP itu banyak ya. Salah satunya Laravel yang terkenal. Oke. Nah, ini saya contohkan tanpa pakai framework ya. Jadi kita pakai native PHP. Oke. This kita nanti buatkan satu variabel ya teman-teman ya di atas ya. This db, nanti kita kasih namanya db saja. Oke. New connect. Tadi kita sudah require once atau kita mengincludekan file config-nya, maka kita bisa memanggil kelasnya. Nama kelasnya kan connect ya tadi ya di file config itu. Oke, kita bisa panggil nanti. Nah, nanti di atasnya kita harus buatkan satu variabel tipenya protected. Oke, protected namanya tadi db. Oke. Nah, jadi di sini cara kita memanggil variabel db ini tidak bisa langsung kita tulis db gitu ya, tidak bisa. Kita harus pakai this. Keywordnya harus pakai this. Jadi this ini menyatakan db ini ada di dalam kelas API ini. Gitu. This itu mengacu ke kelas API ini. Nah, this class yang namanya db berarti yang ini. Kita ambil, kita buatkan objek dari kelas connect ini. Tadi kan di kelas connect kan kita ada construct, ada konstruktor juga di sini. Maka dia akan pertama kali dijalankan juga. Ini semua akan jalan dan dia connect nanti. Kita akan buatkan sebuah API yang namanya API ESP32 nanti ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sampai di sini harusnya dia sudah terkonek ya. Nah, kita mungkin sekarang ke SAM-nya dulu ya, teman-teman ya. Kita akan bukan dulu SAM-nya. Nah, kita start saja di sini dua-duanya, baik Apache ataupun MySQL-nya. Oke. Kemudian klik yang admin ini, nanti dia otomatis ke php-myadmin. Kita mengisikan database-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini tekan saja new ya, teman-teman ya. New. Kita kasih nama API ESP32 ya tadi ya. Tabelnya mungkin isi di dalamnya kita buatkan satu table mungkin misalnya apa? Sensor misalnya. Data sensor. Create. Nah, pertama kita kasih ID, kemudian nama sensor misalnya ya. Kemudian nilai sensornya berapa? Nilai sensornya berapa? Kita bisa buat nilai sensor namanya. Kemudian datanya nanti
Cukup ya, tiga aja ya dulu ya. Ini kan cuma contoh saja. Cukuplah tiga aja, oke. Nah, untuk ID-nya kita buat auto increment, artinya dia akan otomatis naik sendiri. Dan dia primary key ya, artinya dia unik. Dia nggak bisa kembar. Kemudian nama sensor kita buat varchar saja. Di sini 20. Nilai sensornya kita buat integer. Oke, jadi dia hanya bisa menerima nilai yang bilangan bulat ya, teman-teman ya. Kita save. Nah, sudah selesai di sini. Oke, coba kita eh, ke bagian VS Code-nya lagi. Di sini kita buatkan satu function ya, teman-teman ya. Untuk kita menginsertkan ya, misalnya kita menginsertkan data ke dalam tabel kita tadi ya, teman-teman ya. Nah, caranya kita buat function di sini. Kita misalnya kasih nama insert misalnya, insert data misalnya. Nah, insert data nanti. Nanti data yang mau di-insert, nanti variabelnya ada dua. Jadi kan ID dia otomatis naik. Jadi di sini kita cukup nama sensor dan juga nilainya. Oke. Jadi di sini kita buat dua variabel, nama sensor dan juga nilai sensor ya. Nilai sensor. Oke, jadi ada dua yang kita akan minta ya datanya ya untuk diinsertkan ke dalam. Oke. Nah, cara menginsertnya kita bisa menggunakan query. Oke, kita siapkan query-nya misalnya SQL. Kita buat query untuk MySQL-nya insert karena kita memasukkan data berarti kita pakai insert into. Nah, nama tabelnya tadi kan sensor ya. Nama tabelnya kan sensor tadi ya. Insert into sensor. Data yang mau diinsertkan apa? Data yang mau diinsertkan nama sensor, kemudian nilai sensor. Ya, ada dua ya teman-teman yang mau kita insertkan ya ke dalamnya ya. Nah, value-nya berapa? Kita tuliskan di sini. Values-nya nanti kita kosongin dulu. Kita ini aturan VDO-nya seperti ini ya. Buat saja tanda tanya dua kali sesuai dengan data yang mau kita isikan ya. Jadi di sini ada dua kali. Nah, kemudian kita buat statementnya. Statementnya kita kasih variable statement saja. This database ya, berarti this DB kita akan buat perintahkan dia untuk prepare statementnya ya tentunya. Prepare, kita siapkan dia. Kemudian kita execute statementnya ya teman-teman ya. Jadi execute, execute ya seperti ini. Execute. Nah data yang kita masukkan nanti kita ambil dari argumennya itu ya teman-teman ya. Jadi ada berapa data tadi? Datanya ada eh, nama, sensor, nilai sensor ya. Nilai sensor. Nah, ada dua datanya teman-teman. Oke. Kemudian untuk berhasil atau tidaknya kita akan returnkan sesuatu nanti supaya di Postman-nya ada tampilan ya tentunya. Kita returnnya berupa data ini JSON. Oke. JSON encode. JSON encode kita buat dalam array ya teman-teman ya. Array nanti data yang kita kirim. Pertama kita kirimkan sukses atau tidaknya ya. Pilihkan datanya. Status lah misalnya. Status. Misalnya status. Statusnya sukses misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ya cukup ya ini aja ya dulu ya statusnya ya. Jangan lupa ditutup titik koma. Nah, jadi setelah dia mengeksekusi ini semua masuk, dia akan returnkan sukses dan database-nya akan masuk. Nah, kita nyalakan Postman-nya sekarang. Oke, di Postman teman-teman bisa ke workspace, bisa create workspace namanya misalnya ES API ESP32 misalnya ya create. Nah, seperti ini. eh Blank aja ya, kita pilih ya, blank workspace ya. Personal saja di sini. API ESP32. Oke, tutorial saja. Oke, create. Nah, setelah create, teman-teman bisa ke collection. Di sini kita tambahkan collection, collection untuk testing kita ya, teman-teman ya. Di sini kita buat, bentar.
Kita tambahkan ya di sini ya. Nah, di sini kita buat post. Oke, kita buat tipenya post. Nah, masukkan URL kita yang mau kita tes tadi ya, teman-teman ya. Eh, API kita tadi. Kita bisa ketikkan seperti ini, HTTPS localhost, kemudian nama folder kita tadi API ESP32 ya, di htdocs-nya tadi ya teman-teman ya. Dan kita akan ke index.php. Sorry, .php. Oh ya, tadi di bagian indeksnya tadi kita belum buat kelasnya ini ya teman-teman ya, belum buat objek untuk kelasnya ya di luarnya ya. Kita harus buat dulu teman-teman. Kita buat namanya API new API ya, oke. Jadi konstruknya otomatis jalan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buat juga di sini header header untuk API-nya nanti untuk URL-nya ya. Konten coba-coba ikuti saja di sini content type titik dua application. Oke, tipenya JSON ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru di sini kita cek nanti ya. Ada nggak nanti dari request-nya itu mengirimkan parameter yang kita perlukan, yaitu nama sensor dan juga nilai sensor. Oke, lalu kita buat if, kita akan melakukan pengecekan di sini. Cara ngeceknya kita pakai function iset bawaan PHP. Ada nggak di set di ininya? Tadi kita pakai post ya, $post. Kita kasih namanya apa ya nanti ya? Nama sensor saja ya teman-teman ya. Nama sensor dan satu lagi tadi ya dan post selain nama sensor kita perlu juga nilai sensornya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cek ada nggak dua hal ini dibuat. Oke, kalau ada maka kita akan echokan yang kita return tadi yang status tadi itu ya teman-teman ya. API kita minta dia jalankan function tadi kita kasih nama insert data ya. Insert data. Oke, nah seperti ini. Dan parameternya ada dua. Parameternya ada dua, yaitu ini dan juga ini. Nah, kalau belum di set gimana? Berarti else kan? Kita buat else di sini. Kalau belum, maka kita akan echo kan data tidak lengkap gitu aja ya. Atau parameter tidak lengkap. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kita save. Setelah kita save, kita balik lagi ke postman-nya tadi. Nah, di bagian postman-nya kita akan ke ini kan kita sudah siapkan nih. Oke, kita ke body. Di bagian body kita isikan ke bagian form datanya ini. Nah, di form datanya kita isikan dua parameter yaitu nama sensor dan juga nilai ya tadi ya. Nilai sensor. Kita isikan ini kan varchar ya tadi ya nama sensornya ya. Misalnya kita sensornya misalnya DHT, DHT11. Nah, nilai sensornya misalnya 25 derajat. Ingat ya, integer ya, jangan dikasihkan karakter yang lain. Jadi DHT11-nya nilainya 25. Coba kita send, maka dia akan langsung nge-hit ya, teman-teman ya. Kita send. Nah, perhatikan, statusnya sukses, teman-teman. Tapi kalau saya hilangkan salah satu parameternya, klik. Nah, dia error ya di sini ya. Dia error di sini karena tidak di-set tadi ya. Harusnya dia membalikkan sesuatu sih. Ah, nih, parameter tidak lengkap ya katanya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita cek di PHP MyAdmin-nya. Sudah masuk belum datanya di sensor? Nah, ini masuknya teman-teman ID 1, DHT11, nilainya 25. Gitu. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rangkaiannya, teman-teman. Di sini ESP32 kita buat yang simple saja, satu push button dicolokkan ke pin D15, kemudian ada satu LED indikator di D12 ya. Oke, nah jadi nanti pas saya tekan ini, saya akan coba kirimkan nilai ke database ya teman-teman ya. Melalui ESP32 ini kita akan tembak API-nya, kita akan hit, kemudian akan masuk sebuah nilai, mungkin saya buat nilai counter saja. Setiap tekan dia akan naik satu ya teman-teman ya, dan dikirimkan ke database nanti. Oke, nah simple saja seperti ini. Sekarang kita lihat codingnya ya teman-teman ya, seperti apa. Oke, di bagian codingnya
kita langsung saja pertama-tama karena kita akan pakai WiFi ya, jadi kita harus includekan dulu untuk library WiFi-nya ya teman-teman. Ini tulis saja wifi.h, W-nya besar, F-nya besar. Kemudian kita juga perlu HTTP client ya teman-teman ya, untuk protokol atau request-nya nanti. Include HTTP huruf besar semua, kemudian client, C-nya aja yang besar, oke. HTTP client.h. Oke. Berikutnya, kita juga perlu sebuah variabel untuk menampung hosting kita ya teman-teman ya, atau domain kita. String host namanya, kita kasih nama host. Nah ini kita tuliskan saja http 192.168. Nah yang ada 2 segmen lagi yang harus kita tuliskan ya, itu beda kalau di localhost dengan yang sudah online itu kan beda ya teman-teman ya. Kalau localhost kita perlu cek dulu IP config di komputer kita masing-masing, oke. Nah caranya teman-teman tekan saja Windows, kemudian ketik cmd ya, cmd, enter. Nah ketikkan saja IP config seperti ini, IP config, enter. Nah nanti teman-teman lihat yang IP yang v4 ini address. Nah, ini tuh copy aja, nanti ditaruh di sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, kita juga perlu variabel string juga. Boleh digabung aja sih di sampingnya, tapi nggak apa-apa kalau mau lebih enak dilihat, taruh di bawah. URL-nya ya, teman-teman ya. Untuk alamat URL-nya. Ini adalah gabungan dari host dan API kita tadi ya, teman-teman ya. Host plus, ini kita concatenate ya namanya ya. Di localhost kita simpannya di mana gitu, nama API kita ya, API ESP32, kita simpan dengan folder API ESP32 ya, file yang di htdoc itu ya. Kemudian file pertama yang mau kita hit adalah index.php. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya kita perlu tuliskan juga atau buatkan constant char untuk menampung SSID dan password ya teman-teman ya. SSID tekan, sesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing, oke. Nah ini punya saya. Kemudian constant char passwordnya, oke. Nah berikutnya kita juga perlu variabel untuk menampung nilai yang mau kita kirimkan ke database ya teman-teman ya. Nah, kita tulis saja data ya teman-teman, kasih aja nama data. Kemudian kita juga perlu, sebelumnya kan kita perlu variabel yang di Postman kita tes, itu sensor name ya teman-teman ya. Kita tulis saja sensor name. Oke, sensor name. Nah di sini karena saya mau buat counter, space terserah mau apapun isi stringnya. Seperti contoh sebelumnya kita pakai di Postman ya, DHT11. Kalau sini saya contohkan pakai counter, jadi saya kasih nama counter. Oke, ini semua bisa dibuat lebih dinamis lagi ya. Ini cuma contoh saja. Kemudian kita perlu integer, yang satu data lagi yang mau kita kirim, yaitu nilai dari sensornya. Oke, nilai dari sensornya. Nah, awalnya kita kasih 0 dulu ya teman-teman. Oke, karena kita tadi di skema juga punya push button, maka kita harus buat juga ya untuk push buttonnya ya tentunya. Kita define saja di sini push button hit, kita colokkan di 15 tadi. Kemudian kita juga pakai LED, kita colok di 12. Oke. Selanjutnya kita masuk di void setup ya teman-teman ya. Ini sudah cukup untuk atasnya. Di void setup kita akan lakukan koneksi ke database ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tulis wifi, panggil library di atas ya, mod, kemudian wifi huruf besar semua underscore off. Oke. Kita delay 1000.
Kemudian kita ulangi lagi untuk masuk ke mode WiFi STA. Oke, jadi ini aturan untuk koneksinya ya teman-teman ya. Nah, cuman nanti kita akan sering pakai pengecekan atau pengetesan koneksi. Jadi sebaiknya sih kita buatkan satu function sih nanti ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai kita tulis ini, saya akan coba buatkan satu function, oke, untuk menampung baris yang baru kita tulis ini ya. SSID dan password sini. Oke. Kemudian di sini kita melakukan pengecekan while WiFi status tidak sama dengan connected, maka kita akan delay sedikit ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita delay sedikit. Boleh sambil diprintkan sesuatu di sini, cuman saya tidak pakai serial print di sini ya. Jadi ini kita copy saja. Ini copy saja. Kita masukkan ke satu function ya. Void kita kasih aja nama koneksi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi di atas nanti kita tinggal panggil ya. Di bagian void loop-nya, di bagian setup-nya kita panggil koneksi. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita panggil koneksi, baru kita atur pin mode di sini ya. Tadi kita pakai push button hit untuk ngehit ke API-nya sekali tekan ya. Kita atur sebagai input pull up. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga pakai LED ya, maka kita harus tuliskan juga LED sebagai output pin mode. Oke, itu aja di bagian setup. Sekarang kita masuk ke void loop. Di void loop, kita akan melakukan sesuatu setiap menekan button hit ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan melakukan pakai logika if di sini. If digital read dari push button hit-nya bernilai 0, oke. Bernilai 0, atau kalau nggak mau pakai sama dengan 0 seperti itu, kita bisa kasih tanda seru di sini. Itu sama aja ya dengan kita buat seperti tadi ya, sama dengan 0. Oke. Artinya ditekan ya buttonnya ya, maka kita akan tahan di sini menggunakan while digital read dari push button hit. Oke. Jadi selama push button hit-nya masih ditekan kan, kita tekan part sekali kan. Kita tekan sebelum kita lepas, dia nggak akan kerja. Ya, jadi kita harus lepas dulu baru dia akan ngehit ke server. Oke. Kalau nggak kayak gitu dia akan sangat cepat sekali pekerjaannya dan mengirimkan data terus-menerus. Oke, itu tidak bagus. Database kita bisa jebol ya teman-teman ya. Nah, setelah kita lepas buttonnya, kita akan naikkan satu nilai ya. Ini kita kasih variabelnya nilai sensor tadi. Nilai sensor kita naikkan 1, berarti plus-plus saja ya. Setelah kita plus-plus, maka kita akan cek lagi sekali koneksinya di sini ya teman-teman ya. Kita bisa copy yang bagian sini. Kita cek lagi yang bagian ini. Nah, ini kita copy. Jadi kalau statusnya tidak terkonek, si WiFi-nya, ini artinya selama dia statusnya tidak terkonek, maka kita panggil lagi sekali function koneksi. Oke. Maka dia akan lakukan dulu koneksi. Setelah selesai koneksi baru kita lanjut ke bawah gitu ya artinya ya. Nah, ini ceritanya koneksinya sudah berhasil. Kita lanjut di bawah. Maka data apa yang mau kita kirimkan ke database? Kita masukkan ke variabel data tadi ya. Kita sudah siapkan di atas. Kita mau kirimkan apa di sini kita tuliskan saja. Di Postman kita sudah tes, namanya adalah nama sensor. Oke, nama variabel yang akan kita kirimkan dengan metode post ya teman-teman ya. Nah, nama sensor sama dengan kita concatenate-kan dengan variabel nama sensor, yaitu sensor name ini ya teman-teman ya. Kita concatenate ya, jadi plus sensor name. Oke. Kemudian plus lagi. Setelah itu kan kita mau kirim data kedua ya. Nah, di URL-nya harus kita masukkan juga variabel yang kedua yang mau kita kirim, oke? Dan kita harus pisahkan dengan tanda dan ini ya, teman-teman ya.
Oke, nah, nama variabel yang kedua adalah nilai sensor. Nah, kita tuliskan seperti ini, nilai sensor sama dengan, kita concatenate lagi, kita ambil dari variabel nilai sensor. Nilai sensor. Oke, nilai sensor ini ya. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, ini kan nilai sensornya tipenya kan integer, tipe datanya, maka sebentar di sini kan data string ya. Maka ini harus kita bungkus dulu dengan string supaya dia berubah menjadi string ya, si integernya ya teman-teman ya. Oke, baru kita tutup di sini. Datanya sudah siap. Nah, cara kirimnya seperti apa? Tinggal kita buat saja satu objek dari HTTP client-nya. HTTP client, kita kasih nama HTTP di sini. Kemudian http.begin URL. Nah, URL kita kan sudah ada kan di atas variabelnya. Dia akan melakukan koneksi di situ dan mengirimkan data ini. Oke, ke database. Oke, nah ini belum selesai ya teman-teman ya, masih ada beberapa hal yang harus kita tuliskan di sini. HTTP header-nya ya teman-teman ya. Cara buatnya tinggal panggil function add header. Nah, baru isikan nah seperti ini ya teman-teman untuk headernya. Kemudian baru dari sini kita perintahkan HTTP untuk melakukan postingan. Apa yang dipost yaitu datanya. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita close dengan cara panggil http.end. Nah, sampai di sini kita selesai melakukan penginputan data ke API kita, ke database kita. Oke. Nah, untuk indikator bahwa ini sudah dilakukan, kita akan menyalakan LED ya, perintahnya digital write LED tadi namanya, kita perintahkan high. Kemudian kita delay aja normal 1000 ya. Kemudian kita perintahkan digital write si LED-nya untuk low. Nah, setelah itu tidak perlu delay lagi ya teman-teman ya. Karena aksi selanjutnya kan tergantung kita tekan atau tidak buttonnya, gitu ya. Nah, cukup ya ini aja teman-teman. Kita coba compile, kita pilih dulu. Nah, ini sudah ESP32 ya, kita coba compile. Nah, di sini ada error. Oke, ini harusnya postnya huruf besar semua ya teman-teman ya. Post. Kita lanjut lagi. Ada error lagi di sini. Oh, F-nya harusnya F besar ya teman-teman. Ini WiFi. F-nya F besar. Oke, kita compile lagi. Oke, dan compiling tidak ada masalah teman-teman. Tinggal kita upload ya. Kita colokkan dulu. Ya, sudah menyala. Kita pilih COM-nya di sini, saya COM 7. Oke, setelah itu tekan upload. Oke, dan uploading. Sekarang kita tekan ya ini teman-teman. Nah, ini tadi saya sudah tekan beberapa kali barusan. Harusnya ada beberapa data yang masuk ya. Oke, kita cek dulu di database-nya. Kita ke API ESP32, masuk ke table sensor. Nah, di sini oke, ini ada counter 1 2 3 4 ya, teman-teman yang di sini sudah masuk. Kita coba tekan sekali lagi. Tekan. Nah, ini kalau kita refresh harusnya muncul 9 ya di sini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Muncul 9. Oke, dan nilai sensornya ini counternya sudah 5 nilainya ya. Kita coba tekan lagi 2 kali, berarti harusnya ada 2 data baru ya kalau kita refresh. Nah, itu ya teman-teman ya. 67. Kalau kita tekan ini kan 7 ya. Kalau saya tekan 3 kali berarti berhentinya di 10 ini nilai sensornya. Oke, coba kita refresh.
Nah, ini cuma 8, mungkin terlalu cepat ya teman-teman ya. 1, 2. Oke, saya tekan 2 kali ya, berarti ini harusnya 10. Oke. Kita refresh. Nah, 10 ya. Oke. Coba kita tes sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10. Ini coba kita refresh. Nah, berhentinya di 20 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman, tutorial kali ini. Untuk codingnya akan saya simpan linknya di deskripsi ya, teman-teman ya, biar teman-teman bisa copy nanti, baik itu PHP-nya ataupun yang ESP32-nya. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. See you in the next video.